Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN Kayuda 1, Kecamatan Raho, Kota Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi materi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Ada 3 pertanyaan yang menjadi titik pembahasan atau stimulus pertanyaan yang dapat membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percayai dan saya lakukan dalam hal belajar mengajar. Yang pertama, anak ibarat kertas kosong. Jadi, saya sebagai guru bebas melakukan apa saja. Anggapan ini saya percayai bahwa selama ini saya lupa. Anak sejak lahir mempunyai bakat dan keterampilannya masing-masing, sehingga anak itu bukan kertas kosong. Anak adalah kertas yang sudah tertulis dan berwarna, sehingga kita dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Yang kedua, guru lebih mendominasi pembelajaran. Dalam hal ini, saya sebagai guru lebih mendominasi pembelajaran. Dalam hal ini, saya tidak menggunakan metode, media pembelajaran, dan strategi pembelajaran, sehingga anak bersifat menerima pembelajaran saja. Tidak ada timbal balik dalam hal pembelajaran. Yang ketiga, saya lebih banyak mengukur aspek kognitif. Di sini, sebagai guru, saya memang mengakui saya tidak banyak hal yang saya lakukan selain mengukur kognitif. Padahal dalam pembelajaran harus mengukur 3 hal: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keempat, saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak yang tidak mencapai KKM. Saya akui ketika evaluasi dan setelah dihasilkan nilai, saya merasa gagal dalam melakukan pembelajaran. Padahal sebagai guru, aspek keberhasilan tidak hanya aspek kognitif saja. Yang kelima, suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan disiplin tidak fokus saya. Padahal dengan permainan dan alur yang baik bisa menyenangkan anak didik. Yang keenam, saya kurang memahami karakteristik anak. Dengan alasan jumlah murid yang terlalu banyak, saya melaksanakan pembelajaran yang global saja. Saya kurang memperhatikan satu persatu karakteristik anak didik saya. Nah, dalam hal ini ingin saya rubah setelah saya mempelajari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, ada perubahan dalam diri saya. Di antaranya, 1. Memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing secara merdeka. Dalam hal ini, saya menerapkan kepada anak didik saya bagaimana cara belajar yang merdeka. 2. Memberikan kesempatan anak dengan menjadi fasilitator yang baik, memberikan stimulus agar anak aktif dan berpikir kritis. 3. Mengenal dengan baik karakteristik anak didik. Satu persatu, perlahan-lahan saya dapat membedakan karakteristik anak didik saya sebagai karakter anak didik saya. 4. Membuat situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan
karena proses belajar anak diiringi dengan bermain. Saya mulai meninggalkan situasi belajar yang disiplin dengan aturan yang ketat, kondusif, dan aturan yang mengikat anak saya. Saya mulai beralih ke pembelajaran yang menyenangkan dan tidak lupa dimulai dengan permainan. Yang kelima, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya terpaku pada pengetahuan saja. Saya dapat mencetak peserta didik yang cerdas, berbudi luhur, dan memiliki keterampilan yang tinggi. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas diantaranya, yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Di sini saya akan menggunakan model media yang aktif untuk menstimulus anak untuk berpartisipasi anak dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya kearifan lokal. Dalam hal ini, saya akan memfasilitasi anak-anak untuk mengenal budaya setempat. Yang ketiga, mengintegrasikan profil Pancasila dalam pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan memfasilitasi peserta didik saya agar memiliki aspek-aspek yang beda dalam belajar Pancasila. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Yang kelima, menetapkan sistem AMONG, artinya saya tidak akan banyak menuntut dalam pembelajaran. Yang keenam, menebalkan aspek afektif dan psikomotor. Selama ini saya hanya fokus pada aspek kognitif dan saya akan segera melakukan perubahan dan menonjolkan aspek-aspek afektif psikomotor dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian jawaban dari 3 pertanyaan stimulus, dapat kita tarik kesimpulan. Sejatinya, sejak anak lahir telah memiliki bakat, kemampuan, dan potensi, bukan kertas kosong yang bisa kita tulis atau warnai sesuka hati mereka. Mereka akan bersinar dengan sistem belajar yang merdeka. Salam merdeka belajar, salam guru penggerak. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.